Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Salam Channel Kanegaran. Tentunya masih di program Ngopi Ngobrol Pintar. Dan pada edisi kali ini Salam Channel Kanegaran kembali menghadirkan atau kedatangan seorang konco ngopi. Nah, kalau biasanya kalau ada narasumber, kenapa ada konco ngopi? Karena berbicara ngopi pasti harus ditemanin. Dan untuk itu dalam edisi Ramadan tetap kita ada sedikit tausiah. Nah, nantinya apa yang akan disampaikan terkait makna Idul Fitri. Untuk itu jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune, like, share, comment, and subscribe. Tentunya masih di Salam Channel program Ngobrol Pintar. Kembali bertemu dengan Salam Channel Kanegaran dan sesuai apa yang kami sampaikan, dan pada hari ini atau kali ini malam ini juga kita kedatangan seorang ustazah yang mungkin pada waktu edisi pertama kita sempat kedatangan beliau. Dan siapa beliau? Dan inilah dia, Ustazah Husna. Kalau pokoknya seperti itu. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ngapunten wabarakatuh. saya agak lupa depannya. Yang penting katanya Ibu Husna ya. Makanya yang teringat dari saya sih Ustazah Husna aja. Alhamdulillah, walaupun sekali masih Iya. mengiang di hati. Ustazah, sekali lagi kami dari Salam Channel Ngobrol Pintar mengucapkan terima kasih. Selamat datang di Ala Studio Salam Channel. Tentunya ini sebuah kebanggaan. Ustazah masih berkenan untuk bisa hadir di sini untuk bisa menyampaikan sebuah informasi, sebuah edukasi yang nantinya seperti apa yang menjadi tujuan dari Ngobrol Pintar, yaitu ada 4 indikator Ustazah. Ada namanya PEPI. Jadi ada publikasi, edukasi, promosi dan informasi. Dan pada hari ini atau malam ini juga kita ada edukasi, ada informasi. Apa yang akan kita sampaikan nanti terkait, karena ini kan menjelang sudah berapa hari Masa Idul Fitri. Idul Fitri. Nanti kita sedikit banyak akan mengulas apa itu sebenarnya makna Idul Fitri. Jadi seperti itu Ustazah. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ustazah? Agak serak-serak kering. Ini efek puasa atau gimana Ustazah? Kayaknya cuacanya. Cuacanya. Dan kebanyakan minum es Oh, itu gitu ya. Ya, berarti efek puasa. Karena selama ini kan kalau Jangan menyalahkan puasanya. ya bukan orangnya. efek. Kalau efek kan nggak mesti efek samping. Jadi Iya. efeknya kan ada baiknya. Efek depan. Karena kita ya kalau Tetap begitu disyukuri. buka puasa ya kita teringat pokoknya es gitu. Nah, itulah. Oke, Ustazah. Jadi gini, ini kan sudah menjelang hari raya. Hari raya Idul Fitri yang kita tahu 1 Syawal. Dan insya Allah nanti kita akan tanggal 13 lah insya Allah nanti, Insya sebelum Allah. ada ketentuan resmi dari pemerintah. Ya, nunggu Ustazah, Ru'yatul ada banyak pandangan sebetulnya Ustazah itu Idul Fitri itu seperti apa. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada warganet yang masih setia bersama Ngobrol Pintar. Monggo Ustazah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya Mas MC. Mas biar awet muda. Gitu. Jadi kalau berhubungan dengan hari raya, memang yang paling heboh itu di Indonesia. Iya. Alhamdulillah. Silaturahimnya itu luar biasa. Nah, kemudian kalau namanya hari raya yang biasa kita sebut, ada yang mengatakan hari raya ketupat, ada yang bodo kalau orang Jawa itu. Ya, bodo. Tapi kalau secara umumnya itu biasa kita sebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, ini ada yang beberapa memaknai Idul Fitri ini macam-macam. Iya. Kalau dilihat dari umumnya, biasanya kan orang memaknainya Idul Fitri itu hari raya kembali ke fitrah, Ya. kembali ke suci. Ya. Itu secara umumnya. Padahal kalau dilihat secara bahasa, ada lain sisi lain. Ternyata fitri itu diambil dari, bukan dari fitrah, tapi dari iftar, dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya iftar. Yang artinya itu makan-makan.
Jadi kalau hari raya Idul Fitri, Idul Fitri itu berarti hari raya makan-makan. Kan ada dua satu tahun. Idul Fitri, ada Idul Adha. Kalau Idul Adha kan kurban adhanya jelas. Ya. Jadi hari raya kurban. Kalau Idul Fitri berarti hari raya makan-makan. Nah, ini kalau dari sisi bahasa itu tadi. Bahasanya, tapi tidak ada salahnya ketika kita memaknainya, oh iya kita kembali ke fitri. Karena apa? Karena kita telah digodok selama satu bulan dalam Ramadan. Yang Ramadan itu artinya kering, panas, gitu. Dipanasi kita itu. Yang dipanasi apanya? Nafsunya, biar agak kurusan dikit. Oh, Ramadan itu memang artinya kering, panas, kering, gitu, pembakaran, kayak gitu Ramadan itu. Jadi di situ kan kita terutama nafsu kita dipanasi, biar apa? Orang kalau over lemak kan juga nggak baik. Iya. Nah itu akhirnya ke secara medisnya kan, oh iya itu ternyata menyehatkan. Itu secara medisnya. Tapi kalau secara batiniahnya memang nafsu kita lagi dilatih sama Allah, dikekang, dipanasi biar tidak ndak karpe dewi seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang bisa merasakan atau mengalami yang namanya Idul Fitri itu hanya untuk orang-orang yang selama Ramadan berpuasa. Tapi ya tidak apa-apa karena bukan berarti aduh Islam berarti ini ya enggak kita ini walaupun enggak puasa enggak boleh ikut gitu. Ya di sisi lain secara muamalahnya sebagai rasa syukur walaupun tidak puasa akhirnya kan tetap ikut ininya gebiarnya hari raya menikmati. Semoga berikutnya bisa puasa. Amin. Tapi maksudnya Ustazah nggak nyindir saya kan? Oh enggak ada yang tersindir. Iya, enggak tersindir sih, tersinggung aja gitu, Ustazah. Mohon maaf kalau gitu. Jadi memang kalau saya cermati gini Ustazah, berarti kalau Idul Fitri memang perbedaannya Idul Fitri sama Idul Adha buat saya sih samanya apa? Karena kan dikatakan sama Ustazah bahwa Fitri itu kan makan-makan. Berarti kalau Idul Fitri kan iftar dari iftar. Iya, kalau bukan bahasa ya maksudnya secara ini ya, secara jamaknya. Jadi Fitri hari raya makan-makan, Idul Adha dia kurban. Sama kalau buat saya. Oh gitu. Kenapa? Sama-sama. Kalau yang pertama makan-makan Idul Fitri itu makan ketupat. Kalau yang kedua makan daging. Makan daging sate itu sama-sama makannya. Alhamdulillah. Nah, ini hubungannya dengan kesunahan. Gitu. Makanya ketika Idul Fitri dimaknai hari raya makan-makan, disunahkan itu intinya kan berbuka. Makanya 1 Syawal itu diharamkan untuk puasa. 1 Syawal itu diharamkan untuk puasa karena itu tadi fitri itu makan biar membedakan walaupun setelahnya nanti ada sunnah untuk puasa Syawal itu nggih. Nah, oleh karena itu sunnahnya kalau mau sholat Id itu Rasulullah mencontohkan beliau dahar walaupun beberapa butir kurma saja untuk membedakan kalau ini sudah tidak Ramadan. Kalau ini sudah Syawal, jadi meraih Idul Fitri itu tadi sebelum sholat Id gitu nggih. Jadi jangan wes aku kulino poso enak sudah sekalian puasa terus malah nggak dapat sunatnya, malah nggak dapat sunahnya. Jadi sunahnya malah sebelum sholat itu tuh makan dulu, makan nggih. Kalau pokoknya seperti Rasulullah punya kurma ya nggak apa-apa kurma. Jangan disamakan dengan yang kebiasaan pada waktu 1 bulan Ramadan itu. Gitu. Kemudian Syawal sendiri itu bermakna mempunyai makna kemenangan. Syawal itu menang. Artinya apa? Yaitu tadi berhasil untuk menekan nafsunya selama bulan suci Ramadan. Nah, kemudian berhubungan dengan nafsu, Pomo masih ingat. Nafsu itu kalau digambarkan itu seperti halnya kuda. 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 Kalau kuda bahasa Inggrisnya yang jaran itu kan. Jaran ya horse. Ya. Nah, kuda itu ketika kita menemukan kuda pertama kali kira-kira pamannya Mas MC ketemu sama kuda yang tidak kenal kudanya sama Mas MC. Sama cekel bagaimana? Wow, ini apa namanya? Mencelat. Tergantung kudanya. Kalau kuda liar, kuda yang belum pernah terkena. Kuda betina enggak nah? Enggak. Begitu. Kuda liar lah yang tapi secara umum kan seperti itu. Masih belum mau lah langsung dipegang. Masih belum jina. Iya, sakarepe dhewe. Lah nafsu itu seperti itu. Nafsu ketika belum punya ilmu itu
ya sakar dhewe wis lost doll semuanya. Tapi ketika nafsu itu yang diberi rahmat oleh Allah, yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, maka akan teratur. Makanya ada beberapa nafsu. Yang pertama paling tinggi tingkatannya itu beberapa ulama menyebutkan itu adalah diambil dari surat Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yaitu nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Yaitu nafsu yang sudah istiqomah hanya kepada Robnya, kepada Tuhannya, tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu nafsu yang sudah bisa dikendalikan sudah. Gitu. Yang kuda sudah terlatih. Iya. Kuda yang biasa sama Mas MC dari kecil umpamanya atau ketemu tadi sudah biasa dikasih makan, iya. Sudah biasa jadi sudah terkendali. Apa yang diinginkan oleh sang pemilik tadi sudah paham. Kan gitu. Iya. Menyatu kan gitu. Jadi gampang. Iya. Mau naik pun yang punya yuk gampang. Bahkan cuma di sweet gitu datang langsung, sudah. Iya. Nah, itu sudah bener. Nafsu yang tinggi sudah. Yang tenang, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah gitu. Dijelaskan, datanglah kepadaku dan aku sudah ridho. Dawai Gusti Allah gitu. Yeah. Jadi sudah ridho kepada nafsu yang sedemikian. Kalau sudah ridho pada yang demikian, kira-kira bagaimana? Apapun akan diberikan. Kayak panjenengan punya beberapa anak. Kan ada anak itu macam-macam. Kira-kira kalau anaknya itu yang manut, yang gampang diatur, nyenengkan, gimana? Gampang. Apa-apa percaya kan kita, gampang percaya. Tapi kalau biasa bohong, biasa nggak jujur, masih mikir-mikir. Nah itu tadi sama, ya seperti itu. Kalau kita sudah dipercaya sama Allah, diridhoi sama Allah, apapun dikasih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Sudah, kesinilah kamu. Gitu kira-kira. Allah ini ayo kesini, masuk sudah ke surgaku. Ngoten sudah. Kemudian yang kedua ini nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini nafsu yang sebenarnya sudah dapat pengetahuan, tapi masih suka balelo. Umpamanya sudah tahu ngokong tapi sudah dapat pengetahuan tapi kadang bisa dikendalikan, kadang tidak gitu. Berarti ngopeni kudanya tadi yo kurang sayangnya gitu nggih. Jadi yo kadang ya oke lah pasti habis dikasih makan manut gitu ya. Tapi tepaan tolong dino nggak dikasih makan yo kayak gitu. Nah ini biasanya seperti ini. Sama, kita pas ikut kajian, habisnya sadar, iya kan, sadar gitu. Sudah. Tapi lama enggak lagi, ya wes lali boleh, losdol boleh. Nah itu tadi, itu nafsu lawamah. Nafsu yang kadang ya ingat pada Allah, kadang ya enggak, gitu. Kadang ya banyak enggaknya, itu tadi. Makanya itu perlu dicas itu tadi. Gitu ya. Nah yang terakhir ini, yang ketiga itu nafsu yang bahaya ini, nafsu amarah. Nafsu yang masih sakar PDW tadi, kuda yang baru ditemukan tadi. Kuda liar itu ya? Nah, kuda liar itu tadi. Susah, kalau dinaiki pun, bisa yang naik itu bundas kabeh. Iya. Itu karena enggak itu tadi, masih sakar PDW itu tadi. Harus ada keahlian biasanya. Iya, oleh karena itu salah satu ikhtiar, salah satu Allah mendidik kita agar mencapai setidaknya muga-muga bisa jadi mutmainnah dengan puasa itu tadi. Gitu. Makanya ada Syawal. Hari kemenangan. Oke, kemudian Mas MC kita memaknai pada makna yang sebagian memaknai dengan fitrah itu bukan iftar, bukan makanan, tapi kembali ke fitrah kita, fitrah manusia. Saya ngomong tentang fitrah manusia. Hari ini saya pengen mengaitkan dengan kejadian kita manusia itu diciptakan. Nah itu sudah digambarkan di Al-Quran termasuk di hadis. Nah ini saya pengen mengupas yang masalah hadis. Hadis itu apa? Hadis itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ataupun diamnya Nabi. Pokoknya yang dari Nabi Muhammad SAW itu namanya hadis. Perilaku Nabi ya. Perilaku juga hadis. Perilakunya ada kan beberapa. Rasulullah ini, ya tadi seperti Rasulullah kalau mau Idul Fitri makan kurma. Itu namanya perilakunya. Yang menceritakan para sahabatnya. Nah, kalau yang dari ucapannya umpamanya ini Rasulullah langsung mendikan, ini harus gini. Nah, itu namanya dari ucapannya. Kalau dari takrir, dari diamnya, itu juga hadis umpamanya. Ada yang bertanya, Rasulullah bagaimana seperti ini? Rasulullah diam saja. Nah, itu dimaknai. Itu namanya tetap hadis. Apapun yang dari Rasulullah itu namanya hadis. Tidak ada maknanya diamnya Rasulullah.
Ya Rasulullah sudah ada maknanya. Iya, tidak sama dengan Iya. dengan awak-awak lah nggih. Iya. Awak-awak ini bisa diamnya karena ngelamun, Iya. karena nggak punya uang, Beban. THR belum keluar, mungkin bisa, Ustazah. bisa nggak dijatah sama istrinya. Iya. Macam-macam ternyata diamnya, atau memang karena diam dzikrullah. Masya Allah ya seperti itu. Iya. Kayak Mas MC ini. Amin. Amin. Nah, wes kembali lagi. Jadi ini maksudnya bukan bahas Qur'annya tapi hadisnya. Hadisnya. Tentang bagaimana tadi ya fitrah, yang memaknai dengan fitrah tadi. Kejadian kita sebagai manusia. Nah, ini disebutkan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Kadang-kadang ya baca-baca kitab ya. Iya. Iya, sekali-kali. Radhiyallahu anhu qol. Jadi ini yang menceritakan ini adalah Abdullah bin Rahman. Bagaimana yang biasa dipanggil dengan Pak Mas'ud gitu. Dengan Ibnu Mas'ud. Ini menyampaikan hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini mendengar langsung dari Rasulullah. Gitu maksudnya. Wa huwa shadiqul masduq. Dan Rasulullah ini orang yang paling benar, gak tahu bohong. Iya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, gitu maksudnya. Yang disampaikan Rasulullah ini mesti benar, gitu. Nah, ini termasuk yang hadis yang bukan perilaku, tapi berarti ucapan. Gitu, yang Rasulullah langsung mengucapkan. Inna ahadukum yuhma'u khalquhu fi batni ummihi. Bahwasanya setiap orang, setiap fulan itu ada kejadian di dalam batni ummihi, di perut, di rahim ibunya. Dengan beberapa tahapan. Gitu. Ya. Tahapannya bagaimana? Arba'ina yauman nutfah. Pada 40 hari pertama itu masih berupa nutfah. Nutfah itu apa? Cairan. Jadi habis Pak MC dengan istrinya beribadah itu ya. Nah, itu ketika ternyata jadi nggak gugur, maka itu 40 hari pertama masih berupa cairan. Belum ada nyawanya. Belum, masih berupa nutfah. Makanya kalau memang berbahaya maksudnya kan ada kan, ternyata nanti diprediksi sama dunia itu masih boleh digugurkan. Karena memang maksudnya bukan digugurkan karena LKMD loh, apa LKMD? Memang karena ada medis yang berbahaya seperti itu. Masih berupa nutfah itu tadi, 40 hari. Summa yakunu, dan ditambah seperti itu tadi 40 hari berarti. Ditambah 40 hari lagi. Berapa berarti? 80 hari. 80 hari itu berapa bulan ya? 80 berarti 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ya. Itu apa? Alaqatan, berupa gumpalan darah. Jadi berupa gumpalan darah tapi yang sudah menggumpal. Saya pernah mengalami keguguran masa ini seperti hatinya ayam itu. Nah, kalau pemirsa rekan-rekan warganet yang biasa goreng ati itu, ayam itu. Hampir sama seperti itu. Jadi 80 hari itu digambarkan oleh Rasulullah berupa alaqah, berupa gumpalan. Kejadian kita itu seperti itu. Jadi kita itu nggak usah mentang-mentang, kita itu jijiki asalnya. Manusia itu loh cuma dari apa? Sperma, dari mani yang bau ya. Iya. Katanya. Bau dong. Nggak keren-keren amat. Iya itu itu yang makanya terkadang kan sampai orang apa sih yang disombongkan di dunia kan seperti ini itu. Memaknai Idul Fitri itu biasa seperti itu, sehingga kita ingat ya Allah, saya ini cuma seperti ini. Apa yang mau disombongkan tadi katanya gitu, Kalau toh dapat keistimewaan, ini oleh Allah juga diajarkan dalam Al-Quran. Ucaplah hadza min rahmati rabbi. Apa itu artinya? Ini semua karena kasih sayangnya Allah. Bukan saya yang punya, tapi saya ini cuma wayang gitu. Titipan lah gitu. Titipan. Hadza min fadli rabbi, hadza min rahmati rabbi. Ini hanya rahmatnya Allah. Gitu. Jadinya kita nggak sombong, tapi tetap bersyukur. Alhamdulillah. Bukan berarti gini juga ada kok iki anak ya Allah kok pinter, kok iki nakal. Nah, itu nggak boleh juga. Itu namanya tidak bersyukur juga. Ngoten akhirnya. Ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah tapi ditambahi ini semua dari Allah. Ngoten. Gitu. Bukan saya. Iya, berarti kalau ada yang memuji misalkan kita atau misalkan anak-anak kita atau siapa misalkan ya alhamdulillah. Itu semua berkat dari Allah. Itu adalah satu ungkapan syukur. Syukur dan apa itu tadi? Dan ghadul bas, apa itu istilahnya nggih? Tawadhu. Nggih, tidak sombong. Terus kemudian misla dzalik tsumma yakunu. Sama seperti tadi, berarti ditambah 40 hari lagi gitu dawuhipun Rasulullah. Itu berupa mudghatan, berupa daging. Sudah berupa gumpalan daging. Berarti berapa? 120. Itu berapa bulan itu? Hampir 4 bulan?
Iya, hampir 4 Hampir bulan. masuk 4 bulan. Ya 4 bulan sudah 3-4 Nah, kali. ini digambarkan oleh Rasulullah. Misla dalik, tsumma yursalu ilaihi malaku, kemudian Allah mengutus malaikat. Mengutus malaikat apa? Fayunfahu fihi, untuk meniupkan kepada calon bayi yang usia berapa tadi? 120 hari tadi. Berupa apa? Berupa ar-ruh, berupa ruh, ditiupkan ruh. Nah, itu tadi. Oleh karena itu, kita oleh para wali yang menyebarkan agama Islam, khususnya di Indonesia, khususnya lagi tanah Jawa, diajari ada istilah apa? Tingkepan apa ya? Ya, tingkepan 7 bulan. Bukan 7 bulan. Tingkepan 3 bulan. Menyambut. Ya, itu adalah ini dasarnya. Oh. Jadi ketika harapannya ruh itu ditiupkan, ya, ruh itu ditiupkan ke bayi apa gumpalan daging itu tadi, itu kita berdoa semoga ini anak menjadi anak yang baik, anak yang ini, gitu loh. Ya. Mapak ruh istilahnya seperti itu. Gitu. Nah, itu kronologinya seperti itu. Ternyata ajaran Islam. Hanya saja karena para waliullah berdakwah untuk orang Jawa yang dulu sudah Hindu ada, disesuaikan. Ngaten. Tradisi sebenarnya. Menjadi tradisi akhirnya, alhamdulillah, tapi tak terasa kita ini didakwahi. Terus apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian apa? Allah ini mengutus, memerintahkan malaikat tadi untuk mencatat bikatsbi, dengan di kitabnya 4 perkara. Ketika ditiupkan ruh itu, kita itu setiap manusia dibuat perjanjian dengan Allah. Setiap manusia ini ditulis di mana? Di Lauhul Mahfud, di alam ruh. Alam ruh. Jadi alam itu ketika masih di kandungan namanya alam ruh. Ketika udah keluar itu namanya alam dunia. Ketika balik lagi menghadap ke Gusti Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu alam barzah, alam kubur, penantian sebelum benar-benar kembali ke alam pertanggungjawaban nanti akhirat gitu. Nah, ini tadi, ini kita sudah tahu, kita sudah dialog ini dengan Allah, membuat perjanjian melalui catatan malaikat tadi. Yaitu berupa apa? Rizkihi, tentang rizkinya. Nah, makanya rizki ini macam-macam, termasuk kerja, jodoh, itu rizki. Makanya ada, kalau kita itu kadang ada beberapa pilihan, diutus sama guru-guru kita, oh istikharah. Pilihan. Istikharah. Atau kalau pengen apa, sholatlah hajat. Banyak wiridan. Itu intinya apa? Kita ngingat-ngingat kembali perjanjian kita dengan Allah dulu. Karena apa? Allah ini membekali ini tadi dalam hati kecil kita. Dan hati kecil tidak pernah bohong. Yang sering bohong apa? Otak. Yang itu sering didengarkan oleh hati besar. Bukan yang kita sering ikutin itu. Tanda-tandanya gimana? Kadang kalau kita berbuat yang itu tidak sesuai perjanjian kita dengan Allah, nggak enak hati. Iya, temenan. Nah, itu berarti tidak sesuai. Tapi akal bilang gitu. Nah, itu. Ya kalau resikonya apa? Ya sudah, ambil resikonya. Karena apa? Sudah dibilangi sama yang buat perjanjian. Ini terus sampai mati, hati kecil itu benar. Gitu. Karena itu yang asli sejak di alam rahim membuat perjanjian dengan Allah. Makanya terkadang ketika kita ada di dua pilihan, putusannya ya kita harus mengikuti hati kecil karena itu memang sudah perjanjian pada waktu sebelumnya. Ini latar belakangnya tentang kejadian manusia itu tadi. Kemudian apa? Wa ajalihi. Apa ajal itu? Umur. Jadi itu sebenarnya manusia itu sepertinya itu sudah mengetahui umurnya berapa. Makanya ada beberapa kitab klasik, kitab salaf gitu, kitab dulu itu menjelaskan tentang kejadian kematian manusia. Yang manusia itu sebenarnya ketika dia 40 hari mau meninggal itu sudah meninggal hakikatnya. Sebelum meninggal atau setelah? Jadi gini ya, katakan ini tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5. Mati husna. Ini 40 hari sebelumnya itu sudah mati sebenarnya. Makanya ada kan istilah tondo-tondo. Apa itu tondo-tondo? Ngeromeng apa? Istilahnya apa? Firasat. Nah itu sebenarnya nggak salah juga. Karena manusia itu tadi kalau dia mengikuti kata hati itu akan tahu, diberi tanda-tandanya. Bahkan beberapa ulama itu memberikan penjelasan ketika orang itu di dunianya 40 hari sudah nanti mati gitu ya. Yang 40 hari sebelumnya itu daun kehidupan di arasnya Allah jatuh. Katakan husna jauh, berarti 40 hari jatuh gitu ya. Itu nanti 40 hari lagi mati dia di dunia gitu. Nah ini tanda-tandanya bagaimana? Di pusat badannya pas waktu asar hitungannya jadi komariah.
Hitungan bulan, bukan Masehi. Itu pas waktu asar hitungan Komariah, itu pusat kehidupan kerenyeng gitu. Hanya saja ada yang kerasa itu, ada yang tidak. Dan orang akhir zaman jarang yang merasakan itu. Yang banyak bisa merasakan seperti itu orang yang dekat dengan Allah. Khususnya orang-orang zaman dulu itu kan seperti sakti. Mau meninggal itu seperti tahu gitu. Kok sakti? Tidak, ya karena tadi yakin dengan hati kecilnya. Karena sering diasah. Lah kalau kita, wes rodok jauh. Oke. Terus jadi merinding Ustazah kalau cerita kayak gitu. Karena ya mungkin ini adalah sebuah pemahaman yang kita sebelumnya belum tahu. Ya nanti diundang saya sendiri ke sana ya, ngaji. Kemudian tadi ajali. Ya, itu tadi sudah ada sebenarnya. Kemudian apa gambarannya? Sebagian ulama itu menjelaskan kurang 7 hari orang meninggal itu biasanya. Itu Allah itu kan sudah mulai membuka alam bawah sadarnya. Makanya kadang tahu seperti jin, seperti temannya yang sudah meninggal dulu. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau orang sakit biasanya sembuh. Oh, jeblam ya, sampai merinding itu Ustazah. Biasa, itu memang bisa, itu apa nggih? Itu kitab-kitab klasik dulu menjelaskan seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian kurang 3 hari itu kalau orang bisa merasakan dia mau meninggal disunahkan untuk memperbanyak puasa. Nah, yakin nih aku mau nggih, sudah meyakini. Ini biasanya para modern penyuluh agama itu yang biasa menunggoni orang mau meninggal, ini yang lebih yakin ini. Nah, kurang 3 hari ini, nah ini tanda-tandanya apa biasanya Nyun Sewu? Telinganya sudah mulai ngelimpret. Terus hidungnya juga. Saya itu kalau nitani gitu, kiwa nyambangi orang sakit saya tak delok kupingnya ya apa, irungnya ya apa. Matanya walaupun melihat, tapi seperti melihat di alam lain. Seperti itu. Saya sering menunggoni, ya menunggui orang yang seperti itu, hampir sakaratul maut itu benar-benar kadang kita nggak tahu itu orangnya bilang sama siapa gitu, sama siapa. Nah, kalau orang itu tadi orang yang imannya tinggi biasanya sudah membuat wasiat, membuat apa kayak gitu. Dan engko aku rene kate mulai tak terus. Ya seperti itulah. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar firasat, tapi memang manusia diberi kalau mau mendengarkan hati kecilnya diberi tanda-tandanya. Makanya orang ada keterangan bahwasanya orang yang paling buruk itu orang yang mati mendadak. Maksudnya apa? Dia tidak mendengarkan kata hatinya kalau dia diberi tanda-tanda kematian itu tadi. Pun nggih. Kemudian wa amalihi, dan mencatat amalan-amalannya. Sudah dicatat. Maksudnya bagaimana? Wa syaqiyun au sa'idun. Orang tadi itu ditakdirkan menjadi orang yang baik atau orang yang buruk. Itu sebenarnya sudah ada. Nah, ini keterangannya bagaimana? Wallahi. Jadi Rasulullah ini bersumpah demi Allah. Berarti tenanan nih. Wallahi alladzi la ilaha illa alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Gitu dawuh Rasulullah. Apa? Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabi fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Jadi bagaimana? Ketika seseorang itu sebenarnya pas di alam rahim ini tadi itu sudah diberikan takdir, dinas. Sampean itu ahli surga. Gitu. Sampean itu sudah menjadi ahli surga, dicatat sudah. Kalau ada orang yang khosaf, orang yang bisa melihat makrifat gitu, itu kadang di sini kelihatan ahlul jannah gitu ya. Gitu. Nah, itu tapi ketika di akhirat nanti dia sudah kurang 1 hasta gini, masuk ke surganya Allah. Oleh Allah ditarik kemana? Ke neraka. Karena apa? Selama hidupnya ternyata dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Itu sebelah sebaliknya. Wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlin nar. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Begitu sebaliknya. Ada yang sudah dicatat itu dulu, takdirnya itu dia ahli neraka. Kurang 1 jengkal masuk ke neraka, oleh Allah ditarik masukkan ke surganya Allah. Karena apa? Ternyata amalan-amalannya amalan ahli surga. Oleh karena itu Allah sangat demokratis. Walaupun kita sudah ada takdirnya, tapi kita diperbolehkan untuk merubah takdir kita. Gitu nggih, ada takdirnya. Berarti bisa bukan dia tadi ahli neraka ternyata bisa menjadi ahli surga ketika hidupnya ini tadi berusaha untuk beramal soleh, untuk begitu sebaliknya ahli surga
tapi dia enak-enakan, tapi dia melaksanakan amalan-amalan ahli neraka, ya tidak jadi masuk neraka. Sangat indah sekali Allah membuat kehidupan pada manusia. Idul Fitri, fitrahnya kita, gitu kita kembali seperti itu. Atau mungkin bisa disimpulkan gini Ustazah, permisi kalau saya potong. Berarti takdir itu memang sebetulnya sudah ditentukan sama Allah. Tapi di satu sisi ketika kita menghadapi di dunia seperti ini, takdir itu bisa berubah andai kata dengan perilaku kita kan seperti itu. Makanya Allah itu memberikan apa yang diusahakan oleh hambaku, gitu dawai Gusti Allah. Kalau hambaku mendekati aku dengan dengan berjalan, aku mendekatinya dengan berlari. Kan ada yang seperti itu. Iya. Itu keterangan-keterangan seperti itu. Ya, jadi kita ini diberikan kemampuan untuk berusaha, gitu. Kecuali seperti apa? Ada takdir yang tidak bisa diutik-utik. Umur umpamanya. Nah. Jatahnya Rasulullah 63 tahun. Walaupun Nabi dan Rasul ya sudah segitu. Tapi kalau kita umpamanya jatahnya Husna ini 25 tahun katakan. Bisa menjadi 100 tahun lebih. Dengan apa? Amalan silaturahim. Terus beramal soleh sehingga dia pun meninggal tapi ilmunya masih dimanfaatkan oleh orang banyak. Itu namanya menambah umur. Tapi bukan secara hitungan. Secara apa ya? Itu secara apa? Maknanya seperti itu. Ini sudah dapat kode-kode dari Mas Ganteng. Karena ini Ustazah nggak terasa kalau Ustazah kalau memberikan tausiah ini sebetulnya kalau mau jujur ya beberapa tausiah ini baru sekarang hostnya merinding gitu loh. Gitu. Jadi mungkin saya membawa virus kemerindingan. Iya, enggak gitu Ustazah. Jadi jadi pemahaman ini sebetulnya ilmu agama kami, kalau ilmu agama saya berarti nggak ada seberapanya gitu. Ya, Pak, saya juga belum. Manusia dari itu niatan kita mau berusaha yang terbaik belajar. Jadi seperti itu. Perintahnya tetap cari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari dilahirkan sampai meninggal, nggak ada selesainya. Ilmu kita cuma ya Allah sedikit sekali. Semakin kita belajar semakin haus. Seperti itu. Ustazah, terakhir sebetulnya yang menjadi pertanyaan dan mungkin saat ini ketika kita berbicara Idul Fitri merupakan hari kemenangan, 1 Syawal adalah hari kemenangan untuk mereka yang berpuasa, yang sudah menjalankan ibadah puasa selama satu bulan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah fenomena sebetulnya ada, karena Indonesia itu kan negara kaya akan budaya, kaya akan tradisi walaupun Indonesia itu bukan negara Islam tapi mengadopsi hukum Islam kan seperti itu. Nah, kita mencermati ada fenomena ketika mau menjelang Idul Fitri itu adalah fenomena, salah satu tradisinya adalah fenomena baju lebaran. Nah, sebenarnya Ustazah menyikapinya fenomena baju lebaran itu memang di Al-Qur'an atau mungkin di hadis itu memang ada tahu Ustazah? Jadi kalau itu lebih pada kias. Kias itu bisa disandarkan gitu. Seperti awal lagi tadi saya sampaikan bahwasanya para pendakwah yang masuk Islam ini, para wali khususnya, kita biasa nyebutnya gitu ya, para waliullah itu soft banget masuk ke masyarakat Indonesia yang awalnya sudah kuat dengan agama Hindunya, dengan agama Budanya kan ngoten orang Indonesia. Sehingga ajaran-ajaran agama ini diaplikasikan dengan kegiatan-kegiatan yang itu kita tidak merasa didakwahi. Seperti halnya contoh baju tadi. Dengan makna fitri, kembali ke fitrah, bersih. Bersih. Selain yang makna makna luhuhnya atau bahasanya dari iftar makan-makan. Itu teraplikasi. Kita selain bajunya baru biasanya, juga makanannya banyak. Kan ngoten? Gitu. Iya kan? Kalau kita orang Indonesia ini loh, kan kita siap-siap. Sekarang aja tukang jualan baju sama kue, Masya Allah banyaknya. Itu diaplikasikan dari ajaran-ajaran seperti itu. Gitu. Kemudian kalau baju itu apa maknanya baru? Ya membuka lembaran baru tadi. Harapannya apa? Kalau katakan ada orang haji sama umroh, itu kan harapannya menjadi mabrurah. Berarti diterima. Diterima itu bagaimana? Setelah haji dan umroh itu hal-hal yang buruk dibuang. Hal-hal yang baik ditingkatkan. Nah begitu juga ini tadi yang namanya orang sudah dibakar selama 1 bulan dalam Ramadan untuk berpuasa. Harapannya ketika Syawal, ketika menang, ketika Idul Fitri,
tadi kembali ke fitrah, ada yang maknanya seperti itu ataupun yang hari raya makan-makan itu tadi. Itu harapannya kembali membuka lembaran baru, bersih, kita tulis dengan yang baru. Dimaknai dengan apa tadi? Baju baru. Terus walaupun sebenarnya dulu ngajarkannya tidak harus baru. Apa yang penting bersih. Bersih. Setidaknya itu tidak sama dengan baju biasanya buat tidur, dibuat nyuci piring gitu. Gitu ya. Maksudnya di dalam apa ya, di dalam Maknanya. maknanya seperti Nah, itu ya. kadangkala banyak masyarakat kita yang tidak mengkaji itunya. Akhirnya apa? Yang diburu baju barunya, maknanya tidak memahami. Semoga dengan melihat Salam Channel Kecamatan Kanigaran ini menjadi, oh ya saya tak buka tak ngaji lagi. Apa sih sebenarnya, ngapain aku beli baju baru ini? Iya. Apakah kalau tidak keluar THR-nya tidak bisa beli baju baru terus stres, tidak jadi Idul Fitri? Kan nanti akan paham. Nah, jadi ya tidak ada. jadi nggak mesti Idul Fitri baju baru, nggak mesti kan Ustazah ya. Ini Jadi kayaknya maknanya beda. Mas MC gitu. ini kayaknya menyindir istrinya mungkin ini ya. Aku pengen gak jaluk tukono kelambi. Oh gitu lah. Ya, warganet seperti apa yang disampaikan Ustazah. Jadi tapi memang itu sudah apa ya? Sudah ada haknya sendiri. Jadi kan seperti itu saja. Oke, baik warganet, kesimpulan dari ngobrol pintar hari ini sebenarnya makna Idul Fitri seperti apa yang disampaikan oleh Ustazah, bahwasanya kita bisa menyikapi satu Syawal itulah adalah hari kemenangan bagi mereka yang berpuasa selama 1 bulan penuh untuk itu. Dan terkait fenomena baju lebaran, sebetulnya kalau kita mencermati menyikapinya, bahwasanya dalam Al-Quran sendiri tidak ada itu hukumnya seperti itu, tidak ada. Tapi yang pasti itu hanyalah tradisi yang sampai sekarang itu menjadi kebiasaan dari mungkin dari orang-orang Indonesia. Jadi pemaknaannya buka lembaran baru, semoga menjadi lebih baik lagi tahun selanjutnya gitu. Maknanya seperti itu. Dan sekali lagi Ustazah, ini kalau memang nggak terasa kalau ngomong sama Ustazah berapa kali ini, kalau waktunya cuman 2 kali ya Mas. Iya 2 kali. Berapa Ya. kali? Ya anggaplah seperti itu Ustazah gitu. Nanti di lain waktu kita pasti akan mengundang lagi Ustazah. Insyaallah. Yang nantinya insya Allah semuanya akan memberikan sebuah informasi dan edukasi. Sekali lagi Ustazah, kami dari tim Salam Channel Kanigaran dan tentunya dari program Ngobrol Pintar mengucapkan terima kasih yang sebesarnya Sami-sami. atas tausiah dan juga kedatangan Ustazah ya, di Salam Sama-sama. Channel. Baik warganet, seperti apa yang disampaikan Ustazah, nantinya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau pemahaman yang mungkin ada beberapa persepsi, kami dari Salam Channel Ngobrol Pintar mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat Idul Fitri juga. Selamat Hari Raya Idul Idul Fitri. Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.